teman-teman, kembali lagi di acara podcast Sharing with BPH. Kenalin dulu nih, nama aku Dea Maura Gusmiati, kalian bisa panggil aku Demo. Jadi hari ini di sebelah kiri saya ini udah ada dua mahasiswa cantik. Nah, siapa lagi kalau bukan Kak Lara Sati Farumi dan Kak Nada Rahmadila Yuwanti. Halo kakak. Halo semuanya. Mungkin langsung saja ya kali ke pertanyaan podcast. Untuk yang pertama nih, asal sekolah Kak Nada sama Kak Laras ini di mana? Kebetulan kami sama dari SMA 17 Jubel. Angkatan berapa Kak? Kakak angkatan 18. Kalau Kak Nada? Kakak angkatan 19. Kakak, kalau aku angkatan 20 Kak, Jubel juga. Oh Iya. Jadi tremendos ya. Iya benar Kak, benar. Tadi kan tentang sekolah Kak, mungkin bisa di-spill Kak, hobi Kak Laras sama hobi Kak Nanda. Mungkin pas di sekolah tuh ada hobi, mungkin sekarang juga dilanjuti hobinya tuh Kak. Mungkin waktu zaman sekolah dulu hobi main basket sama nyanyi. Oh, kalau Kak Laras? Kalau aku nggak ada hobi yang spesifik gitu sih. Paling kayak jalan, denger musik gitu. Baca novel kayak gitu sih. Kira-kira hobinya itu tuh nyangkut nggak Kak dengan cita-cita Kakak dulu atau sekarang mungkin? Enggak sih kayaknya. Oh enggak, oh boleh. Tapi pasti mungkin ada sih ya bakal relate ke manfaat-manfaat dari yang hobi kita lakuin itu kan. Iya, boleh. Kalau Kak Nada mungkin? Enggak relate sih sama cita-cita. Kan sekarang ngambilnya akuntansi. Enggak. Mungkin karena nggak relate, bisa Kakak spill, Kak Lara sama Kak Nada spill cita-cita Kakak dulu apa? Pas SD boleh, mungkin pas SMP, SMA. Ya, mungkin kalau dari aku juga dari jurusan IPA sebelumnya. Terus awalnya cita-citanya itu pengen jadi dokter. Itu juga cita-cita umum ya Budi Jubel rata-rata mau jadi dokter kan. Benar. Tapi pas kelas 3 kayak udah spesifik kayaknya nggak mau deh jadi dokter. Tapi tetap mau di kesehatan. Jadi mau ambil gizi rencananya. Tapi gagal ya. Gagal SNM maksudnya Kak? SNM, SBM juga Kak nyoba di gizi UGM. Soalnya yang bagus tuh di UGM kalau untuk jurusan gizi. Tapi nggak masuk. Kakak nggak nyoba, Kakak nggak mencoba USM itu Kak? Mungkin Utul. Utul, iya sih, Utul. Ikut juga. Oh ikut, tapi masih Enggak. Jadi akhirnya memutuskan untuk gap year. setelah gap year tes lagi. Tapi pas di gap year itu mulai mikir buat kayaknya mau alih jurusan gitu. Oh, ada perubahan niat. Iya benar. Jadi akhirnya masuk ke akuntansi. Boleh. Mungkin kalau Kak Nada cita-cita dulu cita-citanya semasa kecil boleh. Dulu kalau waktu masih kecil sampai SMP mungkin cita-citanya lagi jadi polwan. Oh, polwan. Boleh. Tapi karena tingginya nggak sampai jadi ya udah pas kita aja nggak lulus boro-boro polwan. Terus waktu SMA itu kan sama jurusannya sama kayak Kak Laras, IPA juga. Nah di IPA dulu pengen waktu kuliahnya mau kuliah ambil teknik sipil. Tapi nggak lulus juga, SBM nggak lulus. Nah pas USM udah takut tuh ngambil IPA itu saintek lagi kan. Jadi kayak udah mau USM tuh udahlah nggak usah ngambil saintek lagi, ngambil sosum aja. Ya, jadi dipikirin lagi buat jurusan, terus sampai ke jurusan udah kepilih akuntansi buat jadi luar biasa. Jadi alasan milih jurusan akuntansi itu mungkin karena perubahan niat tadi atau gimana Kak? Ada juga sih yang dari yang kita lihat juga kan. Kalau aku alasannya dari karena ada beberapa sepupu dari jurusan akuntansi juga sebelumnya. Jadi kayak menginspirasi kita buat ngambil jurusan itu gitu. Oh, boleh. Kalau kan ada karena perubahan niat juga. Ya kalau kakak sih lebih ke disuruh orang tua ya, kayak prospek kerja di akuntansi. Jadi akuntan itu kan banyak tuh. Bener. Jadi kayak di perusahaan mana sih yang nggak butuh akuntan. pasti Bener. butuh semua. Pasti Jadi butuh. kayak lowongan kerja tuh gede gitu. Jadi kata Peluangnya orang tua, lebih kata banyak. orang tua, ambil akuntansi aja. Kayak mungkin bisa boleh diminum dulu Kak minumnya. boleh. Lanjut. Silakan.
Alhamdulillah. Terus gini, karena pas sudah masuk kuliah, itu kakak langsung ikut organisasi nggak di semester 1 atau semester 2, Kak Laras atau Kak Nada? Kalau aku di semester 1 itu belum. Semester 2 masuk di SAS, Sriwijaya Accounting Society. SAS. Wih, bener-bener. Kalau Kak Nada? Kalau tahun pertama di akuntansi langsung masuk IMA. Langsung Semester 1? Langsung semester setahu seingat kakak dulu semester 2 deh mulai. Oh, semester 2. Iya, semester 2. Langsung daftar IMA. Pokoknya tahun pertama di akuntansi langsung ke IMA. Itu dapat divisi apa, Kak? Divisi dulu sekarang namanya hubungan eksternal. Kalau dulu namanya hubungan luar dan pengabdian masyarakat. Kalau misalnya sekarang kan Hubex, hubungan eksternal. Iya. Nah, kalau dulu itu singkatannya apa, Kak? Hublu dan pengemas dulu. Oh, Hublu Pemas. Lucu juga. Itu makanya diganti waktu kabinet Trisula. Kabinet Gelora Sebelumnya. Perubahan. Oh, Jadi diganti jadi hubungan eksternal. Kak, selain ikut organisasi di dalam kampus, ada juga nggak organisasi di luar kampus mungkin? Nggak ada sih Kalau nggak ada semua. Oke, karena nggak ada ya udah mungkin next pertanyaan aja ya. Perkuliahannya Kak Laras gimana? Mungkin gimana ya? Lancar atau ya aman-aman aja sih. aman-aman? Alhamdulillah aman. Lanjut. Mungkin Kak Nada gimana? Lancar, aman juga? Ya alhamdulillah aman kok kuliahnya. Bisa di manage waktunya. Bentar, ini kan Kak Laras sama Kak Nada nih kan angkatan 18. Sama-sama angkatan 18. Pernah se-MK berarti? Enggak, beda. Kampus Indralaya. Oh, Palembang. Oh, begitu. Siap salah. Ya tidak apa-apa dik. Oke, baik. Mengenai mata kuliah nih, kira-kira Kak Laras sama Kak Nada ada mata kuliah favorit nggak sih? Mungkin dari semester 1 udah kayak pada saat masuk kuliah tuh kan, ini favorit, mungkin bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris favorit gue nih, kayak gitu. Mungkin Kak Laras dulu, mata kuliah favorit kakak apa? MK favorit kayaknya aku Akmen deh, Akmen. Akuntansi mengenang. Oh. Tapi favorit ya, bukan berarti pro gitu. Oh iya. Soalnya kayak seru aja pas belajarnya. Itu kalau boleh tahu dosennya siapa? Kalau Akmen itu kemarin Pak Iwan, tapi juga dapat dasar-dasarnya dari Akbi kan, pas Bu KD. Terus pajak Bu Fatma kemarin. Bu Fatmawati. Mungkin Kak Nada, MK Apa ya? favorit, mata kuliah favorit? Sama sih kayak Kak Lars tadi. Akmen. Favorit bukan berarti Pro. ya. Oh, Apalagi benar, Kak benar. ini jauh banget nih pintaran Kak Lars. Apa namanya? Kalau Kak sih mungkin apa ya? Akuntansi pengakun, AKM. Karena tadi ngebahas tentang perkuliahan, pernah nggak sih Kak ada situasi yang bikin Kak Laras dengan Kak Nada itu kayak ngedown banget? Pernah nggak? Pernah sih. Pernah. Boleh tuh cerita. Tapi ya pasti pernah semua sih, kayak ada situasi kita tuh benar-benar di bawah kan, kayak titik terendah gitu. Yang menurut aku kasih jeda aja sih buat diri kita, buat istirahat gitu. Pasti nanti bakal balik lagi sih. Kesulitan pas di kuliah ya? Ya pasti ada lah. Situasi yang bikin ngedown gitu. Apalagi udah mau semester akhir kayak gini kan. Tugas itu banyak banget. Terus bukan tugas kayak cuman sembarang tugas aja, kayak ngetik Word itu enggak, Kiranya udah kayak udah susah banget kemana-mana menganalisis kayak gitu. Belum Kayak- lagi. Nah, jadi kan mata kuliah tuh ada banyak tuh. Jadi setiap mata kuliah pada nganalisis tuh kan banyak, jadi kayak nggak bisa ngatur waktu bener-bener. Belum lagi organisasi. Jadi kan kayak apa ya? Di bawah tekanan aja sih. Tapi semakin di bawah tekanan semakin kita belajar nggak sih buat manage diri sendiri supaya lebih apa ya? Lebih tahu nih mana yang prioritas, mana yang nggak prioritas. Banyak lah kalau mau diomongin itu. Apalagi udah semester 6 gini ya Kak. Belum semester depan udah mulai Udah nyusun mau nyusun, skripsi. Siap Kak Laras, siap kan ada? Insya Allah, Ya, pasti bisa. Iya. Karena tadi bahas soal situasi down, gimana cara kakak memotivasi diri kakak sendiri pada saat down itu? Kalau aku sih
mungkin lebih ke inget orang tua sih kalau aku. Nah, lebih kayak nih aku kuliah nih buat apa sih, kalau misalnya kayak cuman ngeluh doang nggak dikerjain ya percuma juga. Iya benar Jadi benar kayak inget orang tua aja lah gitu, buat teman-teman juga inget orang tua aja, kayak orang tua tuh udah susah loh kayak gitu lah, buat ngebiayain kita buat kuliah. Jadi kayak ya udahlah pokoknya ikutin alur aja sih kalau kuliah. Kakak mah nggak pinter-pinter banget juga, kayak ikutin alur aja kuliah. Gimana kalau orang kayak gini kita kayak gini juga, kalau orang kayak gini kita kayak gini juga, ya insya Allah nggak bakal ada yang ngulang lah gitu sih. Tapi memang nggak ada yang ngulang kan kak? Sejauh ini ada sih satu waktu semester 1 waktu itu. Baru sekali itu ngulang. Selebihnya itu nggak ada lagi. Ya alhamdulillah, semoga aja sampai akhir nggak ngulang. Amin. Kalau Kak Laras mungkin motivasi Cara survive gitu ya. Motivasi diri sendiri pada saat kita down dengan perkuliahan. Ya sama kayak Nada tadi sih, kayak ingat tujuan awal kita, terus tuh kayak ngasih waktu buat diri kita. Kadang aku kayak apa ya, pokoknya self time dulu sih, buat nggak lama tapi kayak emang harus ada waktu buat diri kita sendiri gitu nah. Terus ya ingat lagi rencana plan-plan yang udah diiniin, jadi insya Allah pasti bakal bisa bangkit sih. Oke baik, ini kan manusia itu pasti memiliki suatu rencana ini kan kak. Mungkin Kak Laras atau Kak Nada pernah pas masuk kuliah udah berencana lulus tuh kapan, mungkin ada nggak target lulus? Target lulus ya pastinya secepatnya ya, kalau bisa 3,5 tahun. Amin. Berarti di semester 7 udah ya sekitar di akhir atau di awal tahun nanti udah kompre gitu kan. Kompre itu apa kak? Ujian akhir skripsi. Oh, ujian akhir skripsi. Jadi skripsi itu ada mata kuliah kak ya? Iya, Masuk mata kuliah. Ya nanti diambil waktu semester 7. Kak Nada target lulusnya kurang lebih sama dengan Kak Ya, Laras, sama sih kalau target. secepatnya. Amin, semoga secepatnya ya Kak ya. Amin. Semoga dipermudah untuk memilih judul. Amin. Oke. Baik, setelah lulus mungkin ada rencana ke depan lagi Kak? Setelah lulus kalau aku sih rencana ya baru. pengennya apply di KAP gitu, kantor akuntan publik. Kayak OJK itu bukan Kak? Bukan, kantor akuntan publik tuh Kok OJK sih? Kita kan pajak. kalau OJK tuh pengawas. Kalau kantor akuntan publik tuh yang nanti dia bisa ada auditor eksternal ke perusahaan-perusahaan gitu, atau ada konsultan pajak juga nanti biasanya di KAP. Nah, pengennya apply ke sana dulu atau ke BUMN gitu. Kak Nada mungkin ada rencana pas setelah- udah lulus? Ya kalau Ada setelah rencana? lulus sih pengennya apa sih, kalau Kak Laras tadi kan di kantor KP, di kantor akuntan publik. Kalau kakak sih lebih ke mungkin di BUMN gitu, coba di sana dulu. Udah gitu doang sih. Kalau misalnya coba juga jadi itu apa nih, di kantor akuntan juga mungkin, karena mau nge-apply itu kan apa namanya, soft skill kita jadi akuntan. Oke, apapun rencananya semoga yang terbaik Kak, didoain, dipermudah juga, amin. Oke, tadi kan ngebahas organisasi di kampus, ikut IMA. Kalau Kak Laras tadi ikut di SAS. Terus kalau Kak Nada tadi BEX. IMA ya. Kenapa kok bisa gitu ikut Ikatan Mahasiswa Akuntansi? Kenapa ikut organisasi IMA? Kok bisa ikut? Mungkin ada motivasi dari dalam diri sebelum apply di IMA, mungkin ada alasan terkhusus kenapa ikut IMA? Bukan karena pengen ini aja sih, meningkatkan apa sih soft skill diri ya skill. gitu. Nah kayak terus tuh kenal lebih banyak orang kan, pastinya banyak pengalaman mungkin apa sih ya, pastinya kalau misalnya kita ikut organisasi tuh pasti bakal banyak kan pengalaman yang kita dapat. Nah pengennya tuh gitu sih, lebih ke pengembangan diri gitu. Kalau kan ada mungkin jawabannya sama. Ya sama sih, kayak ikut kita kan supaya nggak
nggak boring banget kuliah kan. Ya disambilin organisasi gitu biar temu teman baru, relasi baru. Bener-bener. Oke, baik. Jadi pas sudah ikut organisasi, terus Kak Laras ini jadi Waka 1 bidang akademik, bener kan Kak? Nah, kok bisa ceritanya bisa jadi Waka 1 di bidang akademik gimana tuh Kak? Diminta sama ketua umum. Ketua umum. mungkin ini deh sih, dari awal juga. Iya, mungkin dari cerita dari awal kakak ikut organisasi IMA terus sampai terpilihnya jadi Waka 1 ini, boleh di-spill sedikit Kak? Ya, mungkin karena dari awal aku juga berfokusnya di bidang akademik ya, jadi saya juga mempercayain untuk megang di wakil bidang akademik gitu. Oh, jadi Kak Laras berarti termasuk aktif. Jadi iya bener kan Kak? Insya Allah. Iya bener memang bener aktif. Kalau Kak ini Kak Nada, Yes. ceritanya sampai bisa diangkat jadi Waka 2 administrasi dan keuangan. Ya apa ya, ya bener sih kata Kak Lars tadi, itu emang itu diamanahkan oleh ketua umum. Cuman dari awal juga mungkin apa ya, kakak dari tahun pertama udah di IMA, jadi tahun kedua juga di IMA, nah tahun ketiga ya tetap IMA. Alhamdulillah diamanahkan sama ketua umum jadi wakil administrasi dan keuangan. Ya bingung juga sih. Mungkin udah pernah waktu jadi bendahara ya, juga kan. Oh, jadi tahun kedua kan tahun pertama tuh di hubungan luar tuh. Itu nggak ada sangkut pautnya sama administrasi sama keuangan. Terus waktu di tahun kedua kan udah jadi, alhamdulillah diamanahin jadi bendahara umum 2. Jadi di situ mulai belajar nih dikit-dikit gimana sih cara apa itu arah keuangan IMA gitu kan. Terus waktu jadi tahun ketiga jadi wakil administrasi dan keuangan, belajar juga buat apa, proposal, surat dan lain-lain. Pokoknya intinya berhubungan dengan administrasi sama keuangan. itu bidang akademik. Gimana nih Kak tips dan trik bagi waktu belajar dan organisasi? Boleh di-spill tuh. Kembali ke prioritasnya sih. Jadi kita harus buat prioritas yang mana yang lebih penting. Terus buat timeline kegiatan juga. Kalau di organisasi kan kita pasti udah tahu kan bakal ada proker apa aja gitu. Jadi misalnya bakal ada kegiatan di tanggal sekian, berarti kegiatan di kuliahnya, tugas dan segala macamnya itu harus bisa disiapkan sebelum itu. Gitu aja sih. Jadi skala prioritas penting untuk menentukan yang mana nih yang dikerjain dulu. Iya. Oke. Lanjut mungkin ke Kak Nada. Pertanyaan untuk Kak Nada. Sebagai wakil bidang administrasi dan keuangan, gimana Kakak mengatur keuangan yang baik sebagai mahasiswa? Apalagi Kak Nada mahasiswa ngekos. Enggak, ada rumah, tapi memang jauh dari orang tua. Nah, gimana tuh Kak? Mungkin bisa di-spill. Ngatur keuangan ya tadi. Kalau ngatur keuangan sih mungkin udah dari SMA ya, kakak juga jauh dari orang tua kan. Ngatur keuangan tuh ya kakak nggak bisa banget sih ngatur keuangan. Kadang juga suka kadang boros, kececeran ya, aku suka boros juga. Mungkin lebih di apa namanya, buat apa, skala prioritas nih. Kalau misalnya ini kebutuhan sama keinginan itu dibedain. Pokoknya intinya uang yang dikirim dari orang tua, intinya kita manage buat kebutuhan dulu, jangan keinginan. Jadi kayak biar lebih itu aja sih, biar ada savingnya juga gitu. Tapi untuk sejauh ini ya nggak terlalu itu banget sih mengatur keuangan. Mungkin di IMA juga ini banyak proker, ajang untuk belajar buat ngatur keuangan lagi. Tapi ya itulah tadi dibuat mana sih yang penting, apa yang nggak penting. Kalau di situ yang nggak penting itu nggak usah, jadi bisa saving juga. Terima kasih. Jadi kan tadi sempat kakak singgung kebutuhan sama keinginan. Nah, gimana tuh cara kakak kayak nahan keinginan sementara itu tuh gimana tuh? Pasti kan kalau misalnya kita ngerasa pengen sesuatu tuh kan rasanya pengen aduh cepet didapetin, apalagi misal barang diskon, nah gitu Kak. Dan itu terlebih lagi skincare diskon lagi. Nah, aduh gimana itu Kak? Nah, mungkin bisa dikasih tahu tips dan trik untuk menahan godaan skincare diskonan mungkin. Itu
dari awal tadi sih Kak juga lah bilang ya, Kak tuh nggak terlalu pinter banget ngatur keuangan. Ini IMA juga jadi ajang belajar Kakak. Kalau tipsnya mungkin apa ya, lebih ini sih, lebih kayak motivasi diri sendiri ya, mungkin Kak. Aduh jangan dibeli, masih banyak skincare nah, lain. Iya, mungkin gitu. sih itu. Kalau misalnya skincare masih banyak nih, ya udah jangan dibeli dulu. Mikirnya tuh kayak udahlah nggak usah dibeli dulu, ntar breakout nah gitu. boleh. Tapi misalnya ini skincare yang nggak ada di rumah Kakak tuh, misal atau ini kan toner, pelembab. Nah mungkin nggak, iya mungkin pelembabnya habis. Nah jadi udah habis terus kalau habis. Ya, iya pasti jadi kebutuhan ya. Iya juga ya, bener. Oke lanjut ke pertanyaan kedua, pertanyaan khusus yang kedua untuk Kak Laras. Boleh kasih tips biar kami ini bisa aktif di akademik nggak? Aktif akademik di sini nih maksudnya Rajin. kayak kegiatan Ya mungkin di perkuliahannya perkuliahan. atau lomba akademik. Nah ya bisa lomba juga Kak. Spill lanjut terserah Kak. Kalau di perkuliahannya mungkin kayak apa ya, kalau misalnya mau dibilang harus rajin di setiap di perkuliahan itu kayaknya susah juga. Kakak juga nggak gitu banget sih, Apalagi udah berorganisasi. jadi yang penting mungkin pas ujiannya nanti kayak di review. Kalau misalnya kita nggak catat mungkin minta catatan teman gitu. Atau baca PPT boleh kali ya. Yang penting difokuskan saat ujiannya itu kita bisa gitu ngelewatinnya. Itu sih. Untuk Kak Nada, dulu kan Kakak pernah jadi bendahara nih. Kira-kira ada kesan yang nggak terlupakan nggak sih Kak di menjadi bendahara? Boleh di-spill Kak? Kalau dulu ya cerita waktu jadi bendahara di kabinet Gelora Perubahan, alhamdulillah BPH-nya baik semua. Terus mungkin ini sih cerita waktu sen itu LPJ-an. Masih Jadi- baru juga, masih baru, nggak tahu apa-apa. Jadi ya kayak nggak banyak kontribusi sih kakak dulu, jadi maaf atasan aku. Pokoknya dulu- Nggak diajarin Kak? Iya, mungkin Kak Ica sama Kak Azizal dulu ini diajarin. Mungkin Kak Ica sama Kak Azizal tuh lebih kayak nggak pengen ngerepotin kakak ya, mungkinnya kayak ya udah kami aja. Tapi kakak tuh nggak enak sendiri, kayak kakak yang nggak kerja nih, itu Kelihatan nggak atasan kakak berkontribusi. atasan kakak pada kerja semua. Sama Ika sama kayak Kak Laras tadi. Jadi ya itu sih tekanannya, sampai benar-benar pernah dimarahin. Namanya juga organisasi kan. Tapi alhamdulillah walaupun kayak banyak drama dulu waktu jadi bendahara 2, jadi pelajaran kakak buat sekarang juga. Mungkin Kak Laras dengan Kak Nada bisa memberikan sebuah motivasi untuk kami anggota IMA untuk memberikan kontribusi supaya nggak hilang-hilangan, supaya nggak ghosting, supaya nggak menjalankan proker dengan males-malesan, atau mungkin bisa diberikan motivasi Kak untuk Kak Laras dulu boleh. Apa ya, dulu sebenarnya aku pas semester 1 tuh kupu-kupu gitu sih, tau kan? Kuliah pulang. Sekarang kura-kura. Kura-kura apa Kak? Kuliah rapat Kuliah rapat. Jadi setelah ikut organisasi nggak ada sih rasa nyesel gitu. Pasti emang ada tantangan-tantangan, tekanan-tekanan yang bakal dilalui. Tapi di situ juga kita tuh bakal dapat hal-hal yang apa ya nggak kita dapetin di luar organisasi gitu. Jadi tetap semangat aja. Kalau ada misalnya tekanan dari atasan atau dari bukan atasan sih bilangnya, kayak apa sih namanya, kadifnya atau apa, tetap semangat. Terus untuk ngebangun organisasi itu bukan dilihat dari badan pengurusnya aja yang bagus, tapi dari anggotanya juga. Jadi sama-sama kayak ngebangun IMA ini terus biar terus berkembang gitu, lebih bagus kan. Jangan patah semangat. Sebenarnya nggak apa-apa sih kayak istirahat sebentar, tapi jangan jadi ghosting beneran. ghosting gitu.
Benar, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Oke, itu kata motivasi dari Kak Laras. Mungkin bisa kita dengar dari Kak Nada. Boleh. Itu apa ya? Buat teman-teman yang ini apa? Motivasi supaya melakukan kontribusi. Sebenarnya dulu waktu tahun pertama tuh sempat kayak males-malesan. Pasti ada kayak males-malesan kita dalam berorganisasi itu pasti ada lah. Apalagi tuh di kayak apa kadifnya atau sekdifnya tuh minta tolong gini tolong gini itu kan kita sendiri kayak capek gitu kan. Nah itu tuh apa ya dijadiin kayak tujuan awal kita masuk organisasi ini apa sih kayak kalian tuh tanya sendiri sama diri kalian, tujuan kalian masuk organisasi ini tuh untuk apa? Kalau cuma buat untuk apa ya, untuk apa namanya majang nama aja kayak lempang nama, terus atau lagi cuman buat ngejar jadi badan pengurus, itu sangat salah sih kalau menurut kakak. Bener-bener kakak dulu juga nggak nyangka sih, karena kakak dulu dari tahun awal juga kayak semangat banget emang ngikutin organisasi, bener-bener semangat, bener-bener sepenuh hati, bener-bener kalau misalnya seluruh kegiatan yang kita lakuin tuh kalau dengan apa ya, kalau dengan niat tulus kayak itu tuh pasti ikhlas, pasti kayak coba ini nih Medinfo misalnya, coba tolong ini apa namanya, bisa nggak editin buat snap itu story-nya IG Ima Unsri nih, terus kita tuh langsung kayak tujuan aku di IMA nih apa sih? Nah kalau misalnya tujuan dari kalian di IMA tadi tuh benar-benar memang pengen nambah soft skill, ya itu pasti kalian langsung tergerak buat apa ya? Buat semangat menjalankan tugas. Jadi nanti apa namanya? bisa ikhlas sendiri gitu nerima bener-bener direct dari atasan. Oke, baik. Tepuk tangan semuanya. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir untuk Kak Laras dan Kak Nada. Pesan buat anggota IMA yang bisa disampaikan. Mungkin bisa langsung disampaikan. Pesan buat anggota IMA intinya tuh apa ya, bener sih kata Kak Ars tadi, sama mungkin kayak motivasi tadi, intinya tuh tahu aja apa tujuan kita awal masuk IMA ini. Kalau misalnya kayak cuman buat males-malesan aja ya percuma, nyapein badan juga kayak misalnya kalau misalnya tujuan kita tuh memang buat apa ya, buat menambah pengalaman, memberikan kontribusi. Pokoknya intinya yakin aja kita susah-susah di sini, susah awal-awal jadi staff, terus tahun kedua, tahun ketiga pokoknya kita susah di sini, pasti itu bakal ada yang apa hasilnya di kemudian hari. Mungkin pada saat teman-teman di dunia kerja mungkin pada apa namanya bisa apa ya, public speakingnya lebih bagus lagi buat apa namanya interview nanti untuk apalagi siapa tahu bisa jadi manajer juga. Amin. Pokoknya pasti ada lah itu susah payah kita di organisasi ini. Pokoknya intinya pasti kita tuh beda sama teman-teman kita yang nggak berorganisasi, yang kupu-kupu. Pokoknya semangat semuanya. Oke, terima kasih untuk Kak Laras dan Kak Nada sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk mengisi podcast Sharing with BPH. Buat teman-teman penonton yang udah stay dengan kami sampai sekarang, terima kasih sudah membersamai kami teman-teman penonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Don't forget like and comment. Dan subscribe, dan jangan lupa absen, linknya di bawah sini, mungkin bisa diedit di sini. Oke, see you in the next season. Bye bye.